Menteri Pariwisata sebut Bali tidak sepi, hanya ada penurunan kunjungan wisatawan Nusantara 2%. Hipindo nilai pengetatan impor ilegal dongkrak sektor retail. Halo Mitra TV, beragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 28 Desember 2025 bersama Santon Sulistyo, dan kita masuk ke berita pertama. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan kunjungan wisatawan ke Bali tidak sepi sepanjang 2025 hingga periode Natal dan Tahun Baru 2026. Menurut Widi, hanya ada sedikit penurunan kunjungan sekitar 2% yang didominasi oleh wisatawan Nusantara. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan kunjungan wisatawan ke Bali tidak sepi dan tetap ramai pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Widi di Jakarta Jumat 26 Desember saat menanggapi kabar tentang Bali yang sepi pengunjung dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Widi, kunjungan wisatawan di Bali hanya mengalami penurunan sekitar 2% yang didominasi oleh wisatawan Nusantara. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa. Nah, tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2%. Menteri Widi menambahkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hingga memasuki musim libur akhir tahun tercatat di angka 6,8 juta. Angka ini sudah mencapai 97% lebih dibandingkan target yang diinginkan, yaitu sebanyak 7 juta kunjungan selama tahun 2025. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, kebijakan pemerintah memperketat pengawasan dan penindakan terhadap barang impor ilegal dinilai memberikan nafas baru bagi sektor retail nasional. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo, Budiharjo Induasyah menyebut upaya tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat memperkuat optimisme ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam memperketat pengawasan serta penindakan terhadap barang impor ilegal dinilai memberikan angin segar bagi sektor retail nasional. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo, Budiharjo Induasyah mengatakan, langkah tersebut turut memperkuat optimisme terhadap perekonomian nasional. Hal itu tercermin dari meningkatnya trafik belanja di pusat-pusat perbelanjaan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah dalam mendorong persaingan usaha yang lebih sehat di sektor retail. Tahun depan dengan adanya dukungan seperti ini, kita yakin sangat bagus. Ya, kita optimis dengan dukungan Pak Menko, dengan dukungan semua kementerian, Ibu Menteri, Pak Menteri Perdagangan, dan Menteri Pak Maman, kita yakin ini akan sektor offline akan diutamakan juga, dan adanya penindakan program barang-barang ilegal juga sangat membantu kami. Ia berharap konsistensi pengawasan dan penindakan terus dilakukan agar iklim usaha retail tetap kondusif dan mampu menopang daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. BNPB perkuat layanan psikososial di sekolah pasca bencana. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut 1 bulan setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatera, sebanyak 24 kabupaten kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mukhari mengatakan status tersebut menandai peralihan penanganan dari pertolongan darurat menuju pemulihan. Sebulan setelah rangkaian bencana melanda Sumatera, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 24 kabupaten kota telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mukhari menyampaikan fase tersebut menunjukkan penanganan tidak lagi semata pada penyelamatan korban, tetapi mulai diarahkan pada upaya pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak. Abdul Mukhari merinci ada 6 daerah di Aceh, 10 daerah di Sumatera Utara, dan 8 daerah di Sumatera Barat mulai menetapkan status transisi dari darurat ke pemulihan. Pemerintah juga secara paralel kemudian mulai masuk pada fase early recovery, khususnya kemudian untuk pemulihan sektor pemenuhan kebutuhan pemukiman. Jadi untuk Huntara dan Huntap ini sudah mulai dikerjakan dan dipastikan siapa jumlah penerima. Ini akan menentukan nantinya berapa jumlah unit yang akan dibangun di setiap kabupaten kota. Sementara itu, BNPB melaporkan hingga 26 Desember, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 1.137 orang. Sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang, sedangkan 457.255 warga masih berada di pengungsian. Di sisi pemulihan, BNPB menyebut perbaikan infrastruktur terus berjalan dengan 92,5% ruas jalan serta 78,79% jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor telah kembali berfungsi. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Mukhari dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak korban bencana melalui program trauma healing yang akan diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut agar masyarakat juga bangkit secara mental dan sosial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan perhatian khusus kepada anak-anak korban bencana melalui trauma healing. Layanan pemulihan trauma bagi para korban bencana di Sumatera itu diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Program pemulihan psikososial tersebut bakal mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2026 sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah pasca bencana. BNPB menegaskan pendekatan pemulihan psikososial menjadi bagian penting dari strategi pemulihan pasca bencana, agar masyarakat terdampak tidak hanya bangkit secara fisik tetapi juga mental dan sosial. Sehingga dalam fase proses belajar mengajar yang mungkin juga akan dilakukan di sebagian di tenda, mungkin sebagian mungkin di tempat yang bukan sekolahnya. Ini akan kita optimalkan tidak hanya proses belajar mengajar konvensional, tetapi juga proses belajar mengajar untuk memulihkan trauma-trauma psikis atau hal-hal yang kemudian bisa membuat post-traumatic syndrome disease ini bisa kita kurangi, PSTD ini bisa kita kurangi. Sejalan dengan proses pemulihan tersebut, BNPB bersama Kementerian Kesehatan akan terus mengawal proses pemulihan korban banjir dan longsor di Sumatera agar berlangsung menyeluruh, mencakup kesehatan fisik maupun kondisi mental para penyintas. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Program Diskon Nasional dorong target belanja masyarakat 110 triliun rupiah. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan.
Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama Tiap Petang Mitra TV. Pemerintah menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir 2025 dapat mencapai 110 triliun rupiah. Target tersebut diharapkan bisa tercapai melalui rangkaian program diskon nasional yang akan digelar di pusat perbelanjaan maupun platform daring. Pemerintah menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai 110 triliun rupiah. Target itu diharapkan bisa tercapai melalui rangkaian program diskon nasional yang digelar di pusat perbelanjaan maupun platform daring. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall Jakarta Jumat 26 Desember mengatakan ada sejumlah program yang bisa mendorong capaian tersebut. Mulai dari Hari Belanja Online Nasional, program diskon retail di pusat perbelanjaan, hingga kampanye belanja di Indonesia aja yang dilaksanakan serentak di berbagai mall. Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan ada yang tambah 25% lagi plus cashback lagi 10%. Jadi itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi maupun belanja masyarakat bisa meningkat. Selain mengandalkan konsumsi domestik, Menko Airlangga juga turut menyoroti peran sektor pariwisata dalam mendorong belanja. Selain itu, ia pun menekankan bahwa pusat perbelanjaan kini tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi, tetapi juga bisa menjadi ruang produktif dan mengakomodir konsep work from anywhere. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri Tiap Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa Tiap TV, mantap, masa kini dan tetap berbudaya.